berisik di wayang itu apa toh? Penasaran dengan kegunaan keprak dan juga jenis-jenis keprak yang ada di pewayangan Jawa? Stay tune terus di channel saya Raden Riko TV. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, ojo lali. Ayo sedulurku, jangan di skip, langsung saja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keselamatan, kesehatan, kasantosan jati menika tansah nyariro wonten kula dalah panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Masih di suasana virus congorna. Oke guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Senadyan menika wekdal menika wonten pagebluk mayangkara ingkang mapan wonten ing negara kita, nggak tahu ya. Tapi kita harus sabar dan jangan lupa ingat, para seniman, walaupun adanya pagebluk ini jangan mati kreativitasnya, dan juga para penikmat wayang dan penikmat budaya, walaupun seniman dora tanggapan, tapi insya Allah dengan channel kita, channel Raden Riko TV, insya Allah saya setiap minggunya bakal 3 atau 4 kali akan stay tune terus nemenin para teman-teman yang jomblo-jomblo. Di kesempatan baik hari ini kita akan sharing ilmu lagi yang berkaitan dengan pewayangan. Konten ini saya buat karena banyak sekali teman-teman yang satu contohnya adalah Mas Yoga dari Kabupaten Trenggalek, Mas Rian, dan juga Mas Azan atau Mas Azhar gitu dari SMKI Banyumas atau Boyolali, saya lupa. Tapi intinya mereka nyuwun dibuatkan konten tentang apa sih keprak itu dan apa saja model keprak di pewayangan Jawa. Oke, yang pertama keprak. Nah, keprak itu di sebuah pementasan wayang itu, apa sih keprak itu? Keprak itu adalah seperti ini guys. Ini salah santunya, ini keprak. Lah, keprak itu fungsinya apa? Dan dibuat dari apa? Keprak itu fungsinya dibuat untuk bervariasi teman-teman. Kan ada di pewayangan itu kan salah satu elemennya kan ada catur, ada iringan, dan juga sabetan. 3 ornamen pementasan wayang ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan keprak. Lah, keprak ini bisa diibaratkan kalau buat catur, ini buat memberhentikan dan juga mewiwiti ataupun mengawali adanya catur. Contohnya ketika kita kalau catur atau janturan itu kan kadang-kadang kan dengan suasana pasti kan langsung dadak gitu. Lah, dengan salah satu contohnya dengan komandonya dengan cara ini, keprakan ini, dengan cek
gitu. Kalaupun contohnya seperti serapek gitu, nonen nong cek cek cek. Nah, dari pengendang itu langsung fokus terhadap dalang yang istilahnya mengumandoi mau catur ataupun janturan gitu. Nah, dari segi ringan juga sama, yaitu untuk memberhentikan dan juga menjalankan iringan gamelan ataupun istilahnya seperti gas dan juga rem, bisa cepat mencepatkan arah iringan gamelan dan juga bisa mengalonkan yoko gitu teman-teman. Nah, keprak ini sangat erat kaitannya juga dengan sabetan. Nah, kok erat kaitannya? Karena hidup dan tidaknya wayang ketika perang itu sangat didominasi dengan adanya keprak ini. Contohnya ketika mau ada sabetan gitu wayang itu bisa dikatakan rame seperti orang gelut ataupun bertengkar. Itu kan seperti ada jotos gitu. Lah, efeknya sound efek dari pukulan ataupun tendangan dari wayang itu diisyaratkan dengan keprak ini. Jadi keprak ini sangat dominan terhadap nyawa pakliran gitu. Oke, yang kedua adalah dari segi bahan. Nah, ini kalau ada yang tanya bahan keprak itu dibuat dari apa, Thomas? Nah, bahan keprak itu bervariasi teman-teman. Kadang ada yang bertaraf murah, ada yang standar, sampai yang harganya tinggi. Itu bahannya pasti beda. Oke, yang standar dulu dari segi bahan keprak itu pakai monel. Ini banyak teman-teman, mengkilap. Ini monel ini saya banyak kurang tahu dari besi atau apa gitu, tapi pokoknya monel gitu. Dari segi harga ya standar sih, masih ramah kantong. Paling satu lembarnya sekitar berapa ya, 450 ribuan. Dan keprak itu banyak, sampai 5 wilan gitu. Yang kedua adalah bahan yang kuningan. Nah, ini kuningan ini adalah grade yang terbaik. Saya punya kuningan ini dapat dari kenang-kenangan Mas Bayu, Ki Bayu Aji dari Sukoharjo. Ketika saya wayangan di dalam Timasan, saya diberi kenang-kenangan yaitu keprak, kuningan dan munel satu set. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gitu. Nah, kalau dari segi kuningan pasti kalau dibilas ataupun diresiki lagi jadi mengkilap. Dan dari segi suara pun pasti saben satu wilahnya pasti beda. Makanya dari segi harga pasti mahal. Bahkan kere-hure ora iso, Kang. Kere-hure ora iso. Nah, yang terakhir adalah yang paling murah, yaitu ini disarankan untuk para teman-teman yang masih belajar. Saya ketika masih belajar kepraknya pakai itu loh, pipian pacul gitu loh. Sampean tahu pacul? Lah, ini seroknya pacul itu 3 lembar dipotong-potong.
Weh, masya Allah tenan. Tapi suaranya lumayan bagus sih. Kalau teman-teman yang mau latihan dan uangnya sedikit, kaum kiri uri. Yang ketiga adalah dari segi jenis ataupun macam-macam keprak itu. Ini gaya Surakarta. Kalau gaya Surakarta seperti ini teman. Wilayahnya seperti ini, lumayan berat. Dari segi wilayahnya bervariasi, ada 3, 4 sampai 5 wilahan. Dari ininya ini opo to iki jenenge. Ini ada, kalau saya ada 2, ada juga yang pakai 1 saja nggak apa-apa gitu. Nah, keprak Surakarta ini identik dengan suaranya rame dan juga keras. Makanya kalau sampean pakai keprak wayang tipe Surakarta ini, kalau pas sabetan itu pasti gimana ya, seperti powerful lah, seperti suaranya. Nah, kalau suaranya ya seperti ini. Ini suaranya. Ini kalau saya pakai itu, kalau pas malam-malam, wah mesti bribeni wong. Tonggo-tonggo mesti tutup kuping, tutup telinga, tutup hati, tutup omah, tutup sembarang kalir. Baca. Gitu. Tipikalnya rame dan juga keras gitu. Ini suaranya nggak maksimal karena tatakannya pakai tangan saya sendiri gitu. Ini untuk cara pemakaiannya keprak Surakarta itu seperti apa, next time video yang lainnya bakal saya jelaskan. Oke. Nah, satunya adalah gaya Yogyakarta. Nah, sangat berbeda teman-teman. Kalau yang Yogyakarta ini kepraknya satu wilayah ini saja. Kalau saya dengar-dengar dan saya lihat gini, itu kotak itu ya sebelumnya diberi kayu. Nah, sesudahnya diberi kayu, ini kepraknya dicantolkan sama dengan ini, diberi tatakan tapi cuma 1. Nah, cuma 1. Ini kayu, ini kotak, ini kayu, ini baru kepraknya. Nah, cara memukul ataupun nyaduknya gimana? Dengan cara pakai besi ataupun pakai kayu. Itu suaranya kurang lebih seperti ini. Saya nggak punya contohnya, tapi ini buat refleksi saja. Gini. Nah, tipikal dari keprak Jogja itu bersih dan ketukannya pas gitu. Tapi nggak, kalau buat perangan kayaknya nggak sekuat dari keprak Solo. Kelebihan dari keprak Solo itu kuat dan keras dan bunyinya sangat banter sekali. Tapi kalau dari segi kedetailan suaranya itu sangat tergantung dengan dalang yang ngepraknya. Kalau dalang yang ngepraknya itu pinter ngeprak, dari segi sisiran dan juga kejerosan itu pasti jos. Tapi kalau yang belum bisa, kebanyakan sih malah berbeki. Keprak yang suaranya keras dan juga lantang, tapi
kita mukulnya nggak terlalu bisa, jadinya malah berisik gitu. Buat teman-teman untuk bisa detail gitu harus latihan keprak. Nah, kalau dari segi kelebihannya keprak Yogya itu bersih karena satu wilah, dan juga pasti nggak terlalu berisik dari segi suara karena cuma satu wilah. Kalau Solo kan banyak wilahnya. Tapi dari segi kelamaan, kalau pas dibuat sabetan itu kalau menurut saya loh, ini menurut saya, kalau menurut saya itu kurang greget gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini untuk pengetahuan Anda yang mau belajar dalang ataupun many other. Moga-moga ini bermanfaat untuk teman-teman untuk bisa berlatih wayang lebih baik lagi. Kita tidak bisa sempurna. Seniman itu ya sama seperti orang lain, ya manusia, terkadang nggak bisa sempurna gitu. Yang sempurna hanya milik Allah semata gitu. Oke, matur nuwun. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengembangkan channel kita, channel Budaya Raden Riko TV. Next selanjutnya saya akan share tutorial cara ngeprak, insya Allah di lain kesempatan. Oke, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.